A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Shadaqallahul azim. Iya, luar biasa sekali penampilan dari Rifda. Terima kasih, Rifda. Oke, pemirsa, saya sedikit berikan gambaran pemirsa. Ini adalah seorang remaja perempuan asal Sumedang, Jawa Barat yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Itu tadi adalah Rifda Farnida yang berhasil menyabet juara 2 Lomba Musabaqah Hifdzil Quran sedunia yang digelar di Yordania. Dan Musabaqah Hifdzil Quran atau MHQ ialah lomba menghafal Al-Quran. Kali ini peserta datang dari 30 negara di dunia. Karena prestasinya ini, Rifda Farnida mendapat banyak sekali pujian seperti ulama dari Mekah, Sheikh Khalid Al-Hamudi, hingga diundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sheikh Khalid pun menyampaikan akan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan Rifda yang telah mampu menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik. Selain ucapan selamat, harapan akan sosok-sosok seperti Rifda diharapkan akan muncul di masa depannya. Kita simak bersama tanggapan dari netizen yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa. Kita lihat bersama ya di sini. Kita putar sama-sama teman-teman. Nah, dari @broges, selamat buat Dek Rifda. Semoga anak-anakku juga bisa seperti itu. Amin. Oke, ada juga yang sudah kami rangkum di sini. Berikutnya setelah dari Broges. Dari @lutfi, alhamdulillah semoga semakin banyak juara Kori internasional dari negeri kita ini. Iya, semoga banyak sekali generasi muda juga yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Ada juga yang sudah kami rangkum di sini. Ya, mudah-mudahan Rifda yang lain segera muncul dan secepatnya mengharumkan dan membarokahkan Indonesia. Dan bagaimana perbincangan dengan Rifda dan bagaimana menimbulkan semangat bagi generasi muda, kita langsung membahasnya bersama dengan Widya Saputra. Widya, silakan. Baik, terima kasih rekan Marvin Sulistyo. Terima kasih pemirsa dan didikan keluarga dan lingkungan yang telah membiasakan belajar Al-Quran sejak kecil ditambah kemampuan menghafal yang sangat baik membuat Rifda Farnida menyabet gelar juara kedua ajang menghafal Al-Quran internasional. Musabaqah Hifdzil Quran merupakan ajang lomba yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada tanggal 19 hingga tanggal 24 Maret lalu. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, pesertanya ada 30 negara. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara Rifda menghafal Al-Quran dan sampai hafal 30 juz seluruhnya, dan juga bagaimana lingkungan telah membentuknya sebagai seorang hafizah. Telah hadir di studio Newsline Rifda Farnida, penghafal Al-Quran, dan Mutmainah, pendamping. Ada juga tantenya juga sekaligus ya. Halo. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat ngomong-ngomong sudah menang kemarin. Satu-satunya wakil yang bukan dari negara Timur Tengah, langsung juga katanya diangkat anak oleh salah satu ulama besar di sana. Ceritain dong, kenapa bisa pertamanya mengikuti lomba ini? Sebelumnya dulu saya sempat pesantren. Alhamdulillah pesantrennya di lingkungan
keluarga saya. Pesantren mana, sayang? Pesantren Al-Hikam Salafiyah Sumedang. Di Sumedang, oke. Ya, di situ kebetulan ada diwajibkan tahfidz, program tahfidz sama kitab kuning. Nah, Kitab kuning ini yang nggak ada ini ya, nggak ada iya, apa namanya? gundul. Kitab gundul. iya, tidak ada harokatnya begitu. Nah, di situ saya mulai menghafal sejak 10 tahun. Wow. 10 tahun dan alhamdulillah selesai kelas 1 SMA aliyah. Kelas 1 SMA sudah Ya, selesai. sekitar itu 6 sampai dihafalkan? 7 tahun. Oke. Itu makanya kamu sekarang juga sudah sangat piawai begitu ya untuk melihat kitab kuning, kitab gundul pun sudah tahu begitu tanda bacanya, cara membacanya seperti apa. Lingkungan selain memang pesantren, dari keluarga gimana nih? Apalagi pembimbingnya tante sendiri. Ya, kebetulan yang mengajarkan tahfidz itu kakaknya ibu saya sama adiknya ibu saya, beliau nih. Tanya deh ke Bu Mutmainah, Bu, gimana ya Pak? Cara formula untuk memberikan pengertian bahwa nantinya ini bukan hanya untuk sekedar dihafal loh, ini tuh untuk diaplikasikan loh. Karena memang kan guidance kita sebagai muslim ada di Al-Qur'an. Gimana? Betul. Ya, jadi menghafal Al-Qur'an itu sebetulnya adalah langkah awal ya, langkah awal untuk mendalami dan memahami isi Al-Qur'an yang kemudian karena samudra Al-Qur'an itu sangat luas sekali sebetulnya. Jadi ini adalah pintu awal, pintu menuju samudra Al-Qur'an itu. Jadi ketika kita memahami Al-Qur'an, setelah menghafalnya, maka kita pun akan mengetahui dan kemudian mengaplikasikannya. Seperti itu. Jadi saya juga berpesan kepada Rifdah dari awal bahwa ini bukan akhir dari tujuan kita. Jadi menghafal itu dan sudah menjadi juara itu bukan menjadi akhir tujuan kita, tapi ini adalah gerbang utama menuju samudra Al-Qur'an yang kemudian tujuannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan isi Al-Qur'an itu sendiri. Tapi kembali berbicara tentang kompetisi yang kemarin, itu bahkan sampai Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sangat mengapresiasi. Lalu banyak juga cuitan dari warganet, wah kok bisa? Ceritain dong, 30 negara loh di sana, dan kamu satu-satunya yang bukan dari Timur Tengah. Gimana tuh cara mengalahkan dalam tanda kutip mereka? Ya, mungkin karena sebelum mengikuti internasional itu kan sebelumnya saya mengikuti nasional. Nasional kebetulan mewakili DKI Jakarta. Nah, di situ saya dilatih terus untuk bagaimana bisa mengikuti MHQ ini secara maksimal begitu. Pelatihannya itu biasanya kalau di DKI itu kan 1 bulan itu bisa sampai 4 kali ya, 4 kali ya, seminggu 2 kali lah, Sabtu sampai Minggu itu terus dilatih sampai kita benar-benar maksimal begitu. Nah, alhamdulillah ketika mengikuti internasional ini saya tidak banyak berlatih karena waktu itu maaf ya, udah biasa gitu. Hanya sekitar 2 kali pelatihan sama beliau nih waktu itu. Mungkin merojaah sendiri gitu, ngulang sendiri aja. Tapi kalau menurut Bu Mutmainah, indikator apa sih yang menjadi penilaian utama sebetulnya? Apakah dari mulai langgam cara membacakannya, begitu kan? Kalau kita kan idgham bila gunah aja kadang iya kadang enggak gitu kan. Seperti apa namanya penilaiannya di sana? Baik, jadi dalam Musabaqah Hifdzil Quran itu ada 3 poin penilaian. Poin yang pertama adalah tentunya hafalannya itu sendiri, yang dimana akumulasi penilaiannya itu sekitar 50%. Ya, 50% penilaiannya. Kemudian 25%-nya itu adalah penilaian dalam bidang tajwid, dan 25%-nya lagi adalah penilaian dalam bidang fasohah. Jadi fasohah itu adalah termasuk lagu, keindahan suara, kemudian berhenti di mana dan mulainya dari mana gitu. Jadi waqaf ibtida gitu ya. Jadi ini juga menjadi penilaian penting, dan di Indonesia ini saya sampaikan mungkin agak sedikit berpenyakit karena kita ini bukan yang berbahasa Arab ya. Kita bahasa sehari-hari kita bukan berbahasa Arab. Jadi masalah waqaf ibtida, di mana berhenti dan di mana mulai, ini yang menjadi permasalahan kita karena kita sering diabaikan. Karena tidak tahu maknanya nih. Jadi tidak tahu ini maknanya apa, yang penting baca aja kan begitu. Ya, nah, betul. Dan ini yang saya tekankan terutama kepada Rifdah ini, bahwa ini justru hal yang paling penting gitu, karena ini akan mempengaruhi makna. Nah, jadi justru makna ini yang harus kita harus kita latih terus supaya tahu bahwa supaya tidak salah lah kita dalam membaca Al-Quran ini, tidak keluar dari yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Dan tidak disalah tafsirkan ya, ujung-ujungnya kan nanti disalah artikan. Tapi pujian mana yang menurut kamu akhirnya bikin aduh bangga banget dan merasa terharu, dari Dewan Juri mungkin atau dari teman-teman di Yordan, teman-teman peserta mungkin? Waktu itu karena banyak sekali kan peserta lain yang dari Timur Tengah, jadi waktu itu mereka merasa kaget setelah saya
tampil itu kan, kok bisa bacaan kamu seperti orang-orang Arab begitu. Padahal dari Sumedang, begitu ya, dari mana gitu kan. Mereka bahkan mungkin tidak tahu Sumedang itu ada di mana. Lalu apa nih apresiasi tertinggi? Saya dengar katanya diangkat anak begitu oleh salah satu ulama. Ceritain dong dah, gimana ceritanya tuh sampai diangkat anak? Iya, waktu itu saya dipanggil sama Pak Anies Baswedan. Sehari setelah pulang dari Yordan itu kan saya pulang kampung. Baru sehari di rumah, saya dipanggil sama beliau, katanya sama Pak Anies disuruh ke balai kota. Saya tidak tahu itu untuk acara apa, ternyata di situ ada kumpulan para ulama begitu. Dan saya disuruh mengaji, pas di akhir acara itu disuruh mengaji. Kebetulan saya mengaji itu di belakangnya Syekh Khalid. Itu. Ya. Nah, pas saya baca itu baru 3 ayat itu Pak Anies bilang, lanjutkan saja, dilanjut lagi, gitu kurang gitu kata Pak Anies gitu. Ya sudah, sampai akhir ayat, sampai akhir surah aja kata beliau. Sudah saya baca sampai akhir surah, setelah itu Shadaqallahul Azim kan selesai. Terus ada yang bilang katanya, Syekh dites aja begitu. Kata Syekhnya, saya tidak mau ngetes, tapi saya mau ngasih penghargaan kepada Rifda untuk menghajikan beliau sama orang tuanya, termasuk pembimbingnya sama suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi akhirnya malah diberikan rezeki lain begitu ya, akan diberangkatkan haji. Tapi kalau tadi kan Syekhnya nggak mau tes, kita boleh nggak pengen tes? Kita pengen tahu nih ya. Kami sudah menyiapkan begitu untuk Anda, gambaran kepada Anda betapa sangat mahirnya Firda ini dalam menghafal Al-Quran. Al-Mulk sanggup nggak nih? Bisa ya, oke. Di ayat pertama saja kita tampilkan. Firdanya lihat ke saya, biar pemirsa melihat tampilan ayatnya betul apa tidak sesuai dengan pelafalannya. Oke, teman-teman sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Shadaqallahul Azim. Luar biasa, saya merinding, saya melihat melalui aplikasi Muslim Pro, saya membandingkan dan tidak ada satupun yang luput. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di sini. Kita nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Wow.